Pulau Amber yang menjadi tempat tujuan Egy saat ini adalah pulau hijau milik properti dari keluarga Atmaja yang lokasinya jauh dari perkotaan. Hingga untuk sampai ke pulau tersebut, Egy harus menaiki kendaraan jalur udara agar sampai lebih cepat. Setelah memakan waktu setengah jam dia menaiki pesawat jet pribadi. Kini Egy beserta Alex yang menjadi sopir tengah berada dalam perjalanan membuntuti mobil depan yang ditumpangi Atmaja untuk membawanya ke villa tempat Anissa berada. Jalanan yang dilewati tampak terasa mulus dihiasi pemandangan yang memanjakan mata bagi siapa saja yang melihatnya. Di setiap perjalanan banyak berbagai macam perkebunan dari buah-buahan sampai daun teh pun ada. Namun bagi seorang Egy yang sedang dilanda kemarahan dan kegelisahan, mau pemandangan seindah apapun itu tak akan bisa mengobati perasaan yang sedang bergejolak dalam dirinya. Sejak tadi suasana ketegangan masih menyelimuti di antara mereka berdua yang berada dalam mobil. Egy memilih memalingkan muka ke arah jendela, membungkam bibir yang pikiran dia telah melayang memikirkan Anissa. Sedangkan Alex tampak fokus menyetir dengan membuntuti mobil depan. Sementara para bodyguard yang ikut dalam penjemputan ini pun mendampingi di mobil belakang. Alex, akhirnya Egy membuka suara setelah sekian jam membisu. Iya, sahut Alex dengan pandangan tetap fokus lurus ke depan. Apa yang ayah diskusikan dengan Pak Atmaja? Soal itu saya tidak terlalu diberitahu. Hanya saja Tuan Besar berpesan kalau Anda bebas melakukan apapun terhadap lelaki bernama Alan itu, kecuali jangan membunuhnya. Karena Pak Atmaja sendiri tidak akan melarang akan tindakan yang Anda perbuat nanti. Tutur Alex masih fokus mengemudi. Seringayan tipis seiring pandangan Egy beralih menatap ke arah depan pada lelaki yang terduduk di kursi kemudi. Bahkan mencabik si sialan itu pun masih belum cukup menebus kejahatannya. Sialan. Aku ingin menjatuhkan dia sampai ke titik terendah sehingga dipandang jijik oleh semua orang. Tapi mungkin Anissa tidak ingin mempunyai suami yang menggunakan hal keji untuk membalaskan dendam. Yang meskipun tindakan lelaki sialan itu sangat keterlaluan dan sudah melanggar batas kewajaran. Ada senyuman tipis terulas di bibir Alex melirik kilas pada kaca tengah. Sepertinya karena hal ini juga Tuan Besar segera bertindak langsung. Celetuk dia membuat Egy menautkan alis bingung. Apa maksudmu? Tanya Egy. Bertindak langsung dan melakukan perundingan kedua belah pihak ini memang bertujuan agar tidak ada pihak yang merasa berat dan dirugikan. Memang gaya Tuan Besar sekali dalam menetralkan masalah agar tak ada lagi permusuhan berkelanjutan di masa nanti. Egy yang mendengar penuturan tersebut hanya terdiam dan tersenyum kecil. Dia kembali mengalihkan pandangan ke jendela mobil. Sementara di sebuah bangunan villa, gadis cantik itu masih saja terbaring di atas kasur. Dengan Alan masih setia menunggu terduduk di kursi sisi ranjang. Ini sudah 2 jam lebih tapi dia masih saja belum terbangun. Anissa, aku mohon, bangunlah. Alan sudah sangat gelisah mencemaskan Anissa takut terjadi sesuatu akan gadis pujaannya itu. Dan pada saat itu perlahan bulu mata lentik Anissa mengerja pelan terasa berat untuk terangkat terbuka. Lalu dengan gerakan pelan dan kaku ia menggerakkan tangan untuk memijit pelipis yang kepalanya terasa sangat pening berdenyut nyeri. Alan yang melihat pergerakan, seketika senyuman kegirangan mengembang di wajahnya. Anissa, syukurlah kamu siuman juga. Mendengar suara tak asing di telinganya, Anissa mencoba menarik diri ke kesadaran yang nyata. Karena saat ini dia masih terasa di ambang kesadaran ditambah rasa sakit yang parah. Terus berdenyut di kepala membuat dia tersiksa untuk membuka matanya secara penuh. Bagian mana yang sakit? Dengan perhatian Alan bertanya. Suara ini, apa itu Kak Alan? Batin Anissa mengernyit masih memijit pelipis dan memejamkan mata. Lalu dia hendak menggerakkan tubuh untuk bangun akan tetapi, tubuh dia terasa lemas remuk redam, membuatnya mengaduh meringis. Sebentar, biar kakak bantu. Suara itu lagi menarik perhatian Anissa untuk segera sadar ke kenyataan.
Walau perih, dia memaksakan untuk melebarkan mata agar terbuka penuh dan melirik ke arah orang yang sedari tadi bersuara. Yang seketika kedua mata Anissa menyipit dengan alis berkerut bingung. "Kak Alan?" ucap Anissa dengan suara serak dan lemah. "Jadi benar itu dia. Tapi kenapa aku bisa bersama dia? Bukannya aku sedang di rumah sakit untuk dinas?" Kebingungan Anissa sembari perlahan bangkit untuk mendudukkan diri dengan dibantu oleh si Alan. Lalu melirikkan mata ke sekitar kamar yang terasa asing di matanya, yang lagi-lagi membuat Anissa terheran kebingungan. Ini di mana?" Kedua mata dia melebar tertegun menyadari kalau saat ini dia hanya berdua saja di dalam kamar. Sontak Anissa langsung memeriksa keadaan tubuhnya dengan menengok ke dalam selimut juga meraba kepala. "Syukurlah, aku masih berpakaian lengkap. Tapi kenapa aku bisa berada di dalam kamar bersama Kak Alan? Apa yang sudah terjadi?" Lirik waspada Anissa pada lelaki yang sedang memperhatikannya dan tersenyum itu. "Tenanglah Anissa, hal yang kamu pikirkan tidak terjadi. Jadi kau tidak perlu waspada begitu terhadapku," kata Alan membuat gadis itu menurunkan kewaspadaan terhadapnya. Kembali Anissa melihat sekitar ruangan. "Tapi ini di mana? Dan sudah jam berapa sekarang?" tanya dia karena tak mendapati benda penanda waktu di sana. Hanya melihat jendela yang sudah tertutupi gorden. Alan masih mengolah senyuman dan menjawab dengan santai. "Kita berada di villa, dan sekarang sudah memasuki malam hari." Mendengar hal itu seketika kedua mata Anissa melebar terkejut. Villa yang dimangguti oleh Alan?" "Iya. Tapi tenang saja, ini villa milik keluarga kakak, jadi kamu jangan merasa sungkan." Kepala Anissa menggeleng kaku menatap tidak percaya. "Milik keluarga? Bukannya kakak hanya mahasiswa biasa?" Alan mengulum senyuman. Sengaja dia mengabaikan pertanyaan tersebut karena perhatian dia hanya tertuju mengamati raut wajah cantik Anissa. Lalu tangan dia terulur hendak menyentuh wajah Anissa, namun dengan refleks gadis itu memalingkan muka menghindari sentuhan membuat Alan sedikit tersentak seiring senyuman di wajahnya memudar. "Kakak hanya ingin mengusap keringat di wajahmu Anissa. Biar aku saja." Segera Anissa mengusap bulir keringat yang berada di pelipis. Jangan mengalihkan pembicaraan, Kak. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa aku bisa ada di sini?" Senyuman kembali terbit di bibir tipis Alan menatap lekat. "Berlibur? Kakak sengaja mengajakmu kemari untuk berlibur berdua." "Hah? Berdua? Berlibur? Maksudnya apa ini? Tolong jelaskan. Bagaimana bisa Kak Alan membawaku seenaknya kemari? Ini bagaimana aku bisa di sini?" Kebingungan Anissa. "Tentu saja bisa, itu hal mudah bagi kakak," sautan Alan dengan tenang. Bukan itu maksudku. Ingat Kak, kita bukan mahram, dan kakak membawaku tanpa persetujuanku dulu. Ini namanya penculikan Kak." Teriakan Anissa menggebu. Alan malah menyunggingkan senyuman. "Memang aku sedang menculikmu Anissa?" "Hah?" Anissa dibuat terpaku tak bisa berkata apa-apa lagi. Dia mendesah kasar kembali memijit pelipis yang terasa semakin berdenyut nyeri. Ini gila, dia berkata hal kriminal setenang itu. Apa dia Kak Alan yang aku kenal? Siapa dia sebenarnya? Batin Anissa merasakan firasat buruk dan ketakutan saat netera hitam itu terus menatap lekat ke arahnya. "Anissa," ucapan Alan terjeda sejenak. Dia mendekatkan diri dengan sorot mata tertuju penuh kesungguhan. "Mari kita hidup bersama." Mendengar kata tersebut seketika pergerakan jemari Anissa yang sedang memijit terhenti. Dia membuka mata dan menatap terpaku pada lelaki di hadapan. Maksud Kak Alan?" Alan masih menatap dalam. "Aku tahu ini terlalu mendadak, tapi aku benar-benar sangat mencintaimu Anissa. Jadi, maukah kamu menjadi istriku?" Ucapnya tersirat keseriusan, yang lagi-lagi Anissa dibuat terkejut sampai kedua mata dia sudah melotot tak berkedip. "Cinta? Dia bilang cinta? Istri?" Batin Anissa tak percaya dengan apa yang didengarnya. Melihat sang pujaan hanya diam saja, Alan kembali bersuara mendesaknya.
Tolong jawablah iya, dan tinggalkan pasangan bocahmu itu. Hah? Bibir Anissa sudah menganga semakin dibuat terkejut. Dari mana kakak tahu? Sudut bibir Alan berkedut tersenyum. Tentu saja aku tahu semuanya tentangmu, termasuk si bocah pacarmu itu. Ah, bukan. Mulai sekarang dia akan disebut mantanmu karena kau akan hidup bersamaku. Tutur dia seraya memajukan tubuh hingga jarak di antara mereka mulai terkikis. Tidak, refleks Anissa memundurkan diri hingga punggung dia sudah berdempet mentok ke kepala ranjang. Segera Anissa meraih bantal yang ada dalam jangkauan dan sengaja dia jadikan penghalang di antara Alan dengan dirinya. Jangan mendekat. Seketika pergerakan Alan terhenti saat bantal itu ada di depan wajahnya. Katakan Anissa, kau akan hidup bersamaku dan meninggalkan dia. Maaf, aku tidak akan bisa meninggalkannya dan tidak bisa menerima kakak. Maaf, ucap Anissa dengan nada suara sedikit gemetar oleh kejutan yang secara bertubi ini. Hembusan napas pelan Alan menarik diri dan membenarkan posisi duduknya ke semula. Kemudian dia mengambil sebuah map putih dari atas meja nakas dekat ranjang. Dia meletakkan map putih itu ke atas selimut yang menutupi sebagian tubuh Anissa. Bukalah. Setelah melihat itu, kau akan tahu siapa sebenarnya si bocah brengsek itu. Dengan gerakan ragu, Anissa menurunkan bantal yang sedari tadi jadi penghadang wajah. Lalu dia melirik map yang ada di pangkuannya. Apa ini? Senyuman misterius terulas di bibir tipis Alan dan mengedikan dagu. Lihatlah, kau akan tahu. Anissa menghela napas pelan lalu dengan gerakan pelan dia meraih map putih itu dan membukanya untuk mengeluarkan isi map tersebut. Yang seketika kedua mata Anissa melebar terkejut melihat isi dalam map itu. Apa ini? Tercekat Anissa memegang lembaran-lembaran foto yang terpampang jelas gambar siapa yang ada di dalam foto itu. Di dalam foto itu tampak banyak adegan tentang kedekatan Egy dan Romisa yang sedang berbelanja, makan bersama, dan bahkan bersantai. Terlihat jelas kalau mereka sangat akrab dan dekat. Dan di saat itu tiba-tiba sekelebatan tentang pembicaraan Asila soal wanita yang pernah dicintai oleh si Egy kembali terngiang di telinga dan ingatan Anissa. Tadinya sih Sila sempat khawatir, soalnya sebelum Kak Egy nikah sama kakak ipar, dia pernah uring-uringan gara-gara wanita yang disukainya malah meninggalkannya dan menikah dengan orang lain. Yang parahnya lagi loh, cowok itu sangat dekat dengan Kak Egy. Celotehan Asila yang terngiang di kepala Anissa. Tangan Anissa dibuat gemetar memegang lembaran foto tersebut. Seiring gambaran ingatan saat dia menemukan foto Misa di dompet terkilas lagi dalam otaknya. Perasaan dia berkecamuk mulai berperang antara percaya atau tidak akan kebenaran yang ada di hadapannya saat ini. Jadi, wanita yang disukai oleh si Egy adalah Mbak Misa.